Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan kali ini, marilah kita isi bersama-sama dengan mengaji ayat-ayat Al-Quran yang ada dan ditafsirkan oleh Imam Al-Jalalain, Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan kepada beliau muallif kitab tafsir Al-Jalalain. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang berkah dan juga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyati wa sahbihi. Wa nafsu sabila muhammadal kitab syajalaluddin al-mahali wa syajalaluddin as-suyuti syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, silakan dibuka mushafnya. Kita baca dulu bersama-sama pada juz 19 surat Asy-Syu'ara yang dimulai dari ayat 52. Mari kita baca dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi 'ibadi innakum muttaba'un fa arsala fir'auna fil madaini hashirin inna haula'i la syirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrasnaha bani Israil fatba'uhum musyriqin falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fauhayna ila Musa an idrib bi'aswaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab nafa'anallahu bi'ulumihi. Wa auhayna ila Musa ba'da sinin aqama bainahum yad'u bi ayatina ilal haqqi falam yazidu illa utuban. Wa auhayna maringi wahyu sapa kita ila Musa maring Nabi Musa ba'da sinin sakwise pirang-pirang taun. Aqama ya mukim sapa Nabi Musa ing Mesir. Bainahum antarane kaum Firaun yad'uhum ngajak-ajak sapa Musa ing kaum
bi ayatillahi lawan ayat-ayat Allah ilal haqqi maring haq. Falam yazidu mangga ora nambah sapa kaum illa utuwan kejaba namung sombong. An asri bi ibadi an asri supaya lunga waktu bengi bi ibadi Bani Israil kelawan para hamba ingsun ya Bani Israil. Wa fi qiraatin bi kasri nun wa wasal hamzah. Dan satu qiraat dengan kasrahnya alif nun dan wasolnya hamzah. Secara bahasa adalah aisir bihim lailan ilal bahri. Ya kusir bihim lunga sapa sira bihim kelawan Bani Israil lailan ing dalem wengi ilal bahri maring laut mana yaitu laut merah. Innakum mutawi sak temene sira kabeh iku mutabauna diyo ya tapi hukum ya sapa ing sira sapa Firaun wa junudu sapa Firaun wa junudu lan bala tentarane fayal juna mengemblebu sapa Firaun wa junudu waraakum ing gurine sira al bahra ing laut faunadikum wa aghlaqakum monggo nyelametake sapa Allah ing sira kabeh wa aghlaqahum lan Allah menenggelamkan mereka semua. Fa arsala mengutus sapa Firaun hina akhbara nalika bari bisarihim kelawan lungane Musa lan Bani Israil fil madaini andar pira-pira kutha. Qila yucapake kana anallahu kedue Firaun alfu madinatin wasna asyara alfi qaryatin utawi 1000 kutha wasna asyara alf lan 12.000 desa hasyirina jami'inal jaishi qaila hasyirina jami'inal jaishi ya padha ngumpulake tentara qailan hale ngucap inna haula'i utawi sak temene wong-wong ngono iku lasyirun zimatun taifatun kelompok qaliluna kang sithik. Kila dari nekanu ana sapa Bani Israil iku 700 alfi wa 70 alfan 670.000 orang. Wa muqaddimatu jaisihi lan barisan terjepane Firaun iku 700 alfin 700.000 Faqala lahu binadri ila kafri jaisihi mongko Firaun melihat mereka sebagai jumlah yang sedikit karena lebih banyak pasukannya Firaun. Wa innahum lana laghaidun innahum utawi sak temene Musa lan Bani Israil laghaiduna gawe kita marah. Fa'iluna ma yuriduna mereka berbuat hal yang membuat kami marah. Wa inna la jami'un hadirun. Wa inna utawi sak temene kita iku la jami'un kelompok hadiruna kang jaga-jaga mutayaqizuna kang siap-siap wa fi qiraatin hadirun lafal haknya itu panjang ya menggunakan alif kemustaiduna kang padha siap-siap utawa waspada. Qala ta'ala dawuh sapa Allah taala fa akhrajnahu mangetokake sapa kita ing ai Firaun ya ing Firaun wa qaumahu lan kaum Misra saking Mesir. Lialaku supaya ngoyak-oyak Musa ing Musa wa qaumahu lan kaume min jannah sange pira-pira taman basatina ya pira-pira kebon kanat ala janibai anil kanat kana ana apa taman utawa kebon ala janibai nil ing atase sisih lorone Sungai Nil sisih kiwa sisih tengene Sungai Nil. Wa uyunin anharin jariyatin wa uyunin lan mata air anharin ya kali jariyatin kamili fil duwari minanil ing dalam pira-pira omah minanili saking Sungai Nil. Wa kunuzin lan perbendaharaan amwalun dahiratun minadhabi wal fiddah ya kuwi
harta yang disimpan dari emas dan juga perak. Wasumiyat kunuzan lan dijenengake kunuzan ing kunuz lihat lam yuti haqqallah taala minna karena pemiliknya tidak memberikan hak Allah dari kunuz tersebut. Wa maqamin karim lan panggonan karimin kang mulya majlisin hasanin ya majlis kang sae lil umara wal wuzara lil umara maring para amir wal wuzara lan para menteri ya lifuhu ang dikelilingi sapa atba'uhum para pengikute. Kadzalika ay ikhrajuna kama wasafna kaya mengkono ay ikhrajuna iya ngetokake sapa kita kama kaya barang wasafna kamar sifat sapa kita wa aurafna halan maring sapa kita ing Bani Israil ba'da ighraqi fir'aun wa qaumihi sakwise tenggelame Fir'aun lan kaumi fa'atba'uhum lahiquhum musyriqin fa'atba'uhum ngoyak-ngoyak sapa Fir'aun lan kaumi ing Nabi Musa lan Bani Israil musyriqina ing dalam waktu terbit waktu syuruqi samsi ing dalam muncule srengenge. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam beberapa ayat ini dijelaskan adalah peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa dan Bani Israil. Bani Israil jumlahnya berapa? 670.000. Sedangkan Fir'aun tentara yang bagian depan saja itu sudah 700.000. Kenapa kok dikejar-kejar? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa membawa Bani Israil kembali ke Syam. Nabi Musa telah tinggal setelah peristiwa kemukjizatan itu tadi, setelah peristiwa kemukjizatan yaitu tongkat beliau berubah menjadi ular dan melahap semua ular-ular hasil sihirnya dari para penyihirnya Fir'aun. Lalu akhirnya para penyihir tersebut bersujud dan beriman ketika itu juga. Nabi Musa akhirnya tinggal di Mesir selama beberapa tahun dan Nabi Musa berdakwah di sana, menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya sedikit dari mereka yang beriman. Justru mereka malah tambah sombong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Musa supaya pergi ketika waktu malam hari dengan membawa Bani Israil menuju ke Syam. Ya. Fir'aun mendengar kabar ini tidak diam saja, maka Fir'aun mengutus orang-orang untuk mengumpulkan tentara. Padahal pada waktu itu wilayah kekuasaannya Fir'aun ada 1.000 kota dan 12.000 desa. Bisa dibayangkan bila mana 12.000 desa, dari tiap-tiap desa saja sudah mengirimkan 100 orang yang menjadi tentara, sudah berapa banyak? Sangat banyak sekali. Dan mereka menanamkan kebencian dan merendahkan kepada Nabi Musa dan juga Bani Israil. Lasyardimatun qalilun nasyardimatun qalilun, menganggap jumlahnya Nabi Musa dan juga Bani Israil itu sedikit bila dibandingkan mereka. Dan karena mereka, yaitu Bani Israil dan juga Nabi Musa, telah membuat kami marah seperti itu, dan mereka mengagung-agungkan dirinya sendiri dengan mengatakan la jami'ul hadirun, kita adalah kelompok yang senantiasa berjaga-jaga. Fa akhrajnahum min jannati wa ayunin wa kunuzin, dan mereka telah mengeluarkan kita dari negeri kami yang penuh dengan taman-taman, yang penuh dengan mata air, ya, dengan sungai-sungai,
dan juga kunuz. Kunuz itu apa? Adalah harta-harta yang terdiri dari emas dan juga perak, dan kami juga memiliki kedudukan yang mulia. Ini menganggap kaum sendiri sebagai bangsa yang superior dan memandang Nabi Musa dan juga Bani Israel adalah kaum yang inferior. Yang ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik oleh diri kita, baik oleh musuh kita. Tidak bisa memandang atau merendahkan orang atau bangsa lain. Akhirnya kadzalika awratna Bani Israil fa'atba'u musyrikin. Akhirnya mereka mengejar menuju ke arah timur, dari Mesir menuju ke arah timur. Kemana? Ke Laut Merah yang menjadi pembatas antara benua Afrika dengan semenanjung Arab, dan mereka akan menuju ke sana. Jalur yang dilalui oleh si Nabi Musa adalah melalui jalur laut, sehingga dari jalur laut itu nanti beliau bisa melanjutkan perjalanan darat, tapi mereka tidak naik kapal. Mereka semuanya berjalan kaki atau juga menunggang dengan hewan-hewan yang dikendarai. Dan setibanya setelah menuju di daratan di semenanjung Arab, mereka akan berjalan menuju ke utara. Ke utara itu ke Syam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika para pasukannya Fir'aun dan juga Fir'aun berhasil mengejar, akhirnya mereka saling berpandangan. Saling berpandangan itu tidak berarti mereka telah bertemu, tetapi mungkin karena jaraknya yang jauh, mereka hanya sempat berpandangan. Falamma tara al-jam'ani ayrakul minhum la faqala sabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling melihat, mereka melihat ke belakang. Ternyata si Fir'aun dan juga kaumnya itu sudah hampir dekat. Nah, Bani Israel mengatakan apa? Inna lamudrakun, kita pasti akan terkejar, karena kita tidak memiliki kekuatan. Tapi Musa mengatakan, kala, tidak. La yudrikuna, mereka tidak akan menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama aku dan akan memberikan aku petunjuk. Thariqon najati, ya, thariqon najati, ya, jalan menuju keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fauhayna ila Musa an yadrib bi'aswakal bahr." Kami memberikan wahyu kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Berarti mereka sudah berada di tepi laut, di depan mereka laut, di belakang mereka adalah Fir'aun dan juga pasukannya. Nabi Musa memukulkan tongkatnya, fanfalaqo, maka terbelahlah, membentuk 12 jalan. Fakana kullu firqin, dan tiap-tiap belahan itu, ya, tiap-tiap belahan itu kataudil azim, itu seperti gunung yang besar. Bainaha masalikun salaku walam yaqtu minha sirajur raqib wala lubdu, dan tiap-tiap gunung, ya, tiap-tiap gunung itu, maksudnya seperti gunung yang besar itu ada jalannya sendiri-sendiri di mana mereka akan jalan, tetapi mereka tidak basah, ya, mereka tidak basah. Bahkan pelana dari hewan tunggangannya itu tidak basah dan tidak kecipratan air. Bisa dibayangkan ini, misalkan di depannya adalah laut, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu akhirnya laut tersebut kering, ya, dan bentuk 12, ada seperti halnya 12 belahan seperti gunung, dan mereka berjalan di antara belahan tersebut. Dan ajaibnya tidak ada yang basah, mereka tidak kecipratan air, apalagi kok sampai pelana hewan tunggangannya mereka basah. Itu betul-betul sangat kering. Apakah ini dikhususkan kepada Nabi Musa saja? Oh, ternyata enggak. Ternyata Fir'aun dan juga
tentaranya yang mengikuti di belakang mereka juga tidak basah. Mereka bisa juga memasuki lautan tersebut tanpa basah. Wa azlafna qarrabna thumma hunakal akharin fir'auna wa qawmahu hatta salaku masalikahum. Dan kami dekatkan thummal akharin, kami dekatkan mereka di sana dengan yang lain, yaitu dengan Fir'aun dan juga kaumnya, sehingga mereka berjalan pada jalannya. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in bi kharaji minal bahri ala hiyatil madhkurah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan juga orang yang bersamanya semuanya dengan cara mengeluarkannya dari laut. Setelah sampai pada semenanjung Arab, pada seberang di arah timurnya, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua, mengeluarkan dari laut. Tsumma aghraqnal akharin. Lah, inilah yang terjadi. Lalu Allah menenggelamkan yang lainnya. Siapa yang lainnya? Fir'aun wa qaumahu bi'itbaqil bahri. Fir'aun dan juga kaumnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala menutup lautan tersebut. Setelah dibuka ya, sebagai jalan bagi Nabi Musa dan juga para pengikutnya keluar dari laut, dan akhirnya setelah mereka berhasil keluar dari laut, Allah menutup kembali laut itu dengan air sehingga mereka, yaitu Fir'aun dan juga bala tentaranya, tenggelam. Lama tamadkhulum fil bahri wa khuruju bani Israil minhu. Ketika Fir'aun dan juga kaumnya itu sudah masuk ke laut, sedangkan Bani Israil dan juga Nabi Musa telah selamat keluar dari laut. Inna fi dzalika ighraq Fir'aun wa qaumi la ayatan li quratan liman ba'dahum wa ma kana aktsaruhum mu'minina billah. Sesungguhnya dalam peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan juga kaumnya itu menjadi tanda, menjadi tanda kekuasaan Allah, atau ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Akan tetapi sayang sekali kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yu'min minhum ghayra asin wa fir'aun wa hazakil mu'minu ali fir'aun wa Maryam binti Namus allati tallas ala idami Yusuf alaihi salam. Yang mereka tidak beriman kecuali Asyah istri Fir'aun, yang kedua Hezekiel adalah keluarga Fir'aun, yang ketiga adalah Maryam binti Namus, adalah seorang perempuan yang menunjukkan ala idhami Yusuf, yaitu kuburannya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa inna rabbaka lahuwal azizu, wa inna rabbaka lahuwal azizu fantaqim minal kafirin bi gharaqimiku arrahimu bil mu'minina fa'anjahum minal ghar. Sungguhnya Tuhanmu adalah Maha Aziz, maka membalas orang-orang kafir dengan cara menenggelamkan mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahim, Maha pengasih, nyayang terhadap orang-orang mukmin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua dari tenggelam. Muslimin muslimat rahimakumullah, Laut Merah sampai sekarang orang-orang masih kagum terhadap Laut Merah, yang termasuk memiliki kandungan garam yang tinggi, walaupun masih di bawahnya Laut Mati. Kandungan garamnya masih di bawah Laut Mati. Kan tetapi lumrahnya orang itu akan mengambang di Laut Merah tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok menenggelamkan Fir'aun? Ternyata Fir'aun sendiri itu sebagai seorang raja menganggap Musa sebagai musuh. Padahal secara kedudukannya Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Beliau bukan seorang raja. Ini ada raja yang memiliki rakyat, memiliki warga
lebih banyak pada waktu itu ya. Pada waktu itu lebih banyak daripada Nabi Musa. Justru malah mengejar-ngejar Nabi Musa. Sebetulnya bukan suatu hal yang pantas. Karena raja itu biasanya ketika berperang itu hanya dengan kerajaan lain. Menganggap Nabi Musa adalah musuh yang sangat serius, berarti Fir'aun tahu bahwasanya Nabi Musa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat. Disinilah Fir'aun terusik. Tidak hanya akidah atau agama dari kaumnya yang akan diluruskan oleh Nabi Musa, tetapi juga tatanan sosial, ya, tatanan ekonominya, dan yang ini membuatnya terusik. Kekuasaannya Fir'aun, Nabi Musa itu tidak pernah mengusik tentang kekuasaannya Fir'aun. Nabi Musa tidak ingin menjadi raja di Mesir. Tidak ada keinginan secara politis untuk menggulingkan si Fir'aun dari kerajaan. Apalagi kok sampai Nabi Musa ingin menduduki tahta kerajaan. Enggak. Tetapi ingin meluruskan dari satu agama, agar tidak menyembah manusia, tidak menyembah Fir'aun, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Yang kedua, yaitu untuk menghapus perbudakannya Bani Israel. Bani Israel diperbudak di sana. Nabi Musa ingin membawa kembali Bani Israel menuju ke Syam. Yang ketiga, Nabi Musa itu mengajak kepada kebenaran dalam pendidikannya, dalam akhlaknya, dan juga dalam kegiatan ekonominya. Lah, seperti musuh dalam selimut, kira-kira seperti itu. Nabi Musa sejak kecil diasuh oleh Fir'aun. Selama 30 tahun beliau hidup di Mesir, menggunakan fasilitas yang ada karena dianggap sebagai anak. Selama 30 tahun itu Nabi Musa belajar. Beliau mengamati dan juga belajar tentang bagaimana cara untuk memerintah, bagaimana cara Fir'aun memerintah, bagaimana cara Fir'aun mengatur kerajaannya, dan apa saja kesesatan dan juga kesalahan dari Fir'aun dan juga kaumnya, sehingga Nabi Musa itu bisa untuk memberikan dakwah yang tepat, bisa memilih cara yang tepat untuk membuat mereka beriman. Tapi sebagai manusia, Fir'aun itu sangat marah sekali sehingga mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar Musa. Dimana pada waktu itu sebetulnya bila melawan kekuatan dengan keadaan perang sekalipun, kemungkinan besar adalah Fir'aun yang menang karena jumlahnya yang sangat banyak dan memiliki persenjataan yang lengkap. Akan tetapi Nabi Musa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala bisa selamat dan sukses dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyelamatkan Bani Israel. Lah, peristiwa mukjizat yang lain itu akhirnya tongkatnya Nabi Musa itu dipukul ke tanah. Kalau sebelumnya tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, kali ini dipukul, ya, laut tidak menjadi ular, tetapi ternyata lautannya terbelah seakan-akan memiliki 12 gunung atau bukit. Nah, di bawahnya ini, di sela-sela itu ada jalan. Nah, disitulah mereka melewatinya dengan berjalan kaki, dan ada juga yang naik hewan. Dan atas izin Allah tidak ada satupun yang basah. Ya.
Tidak ada satu yang basah, tidak ada yang terpercik air sekalipun. Dan ini menunjukkan atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Konon Fir'aun ketika berhasil mengejar, Fir'aun itu tenggelam sendirian, sedangkan sebagian dari bala tentaranya selamat. Kenapa? Karena sebetulnya bisa saja dia mengambang, hanya saja ternyata dia menggunakan pakaian perang. Kalau untuk raja, pakaian perangnya yang paling bagus, ternyata bobotnya sangat berat, dan dari bobot itulah akhirnya ia tenggelam dan akhirnya terawetkan di dalam laut. Ya, secara alamiah atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, karena air lautnya memiliki tingkat asin, tingkat keasinan, dan terawetkan secara alami. Ya, sampai sekarang kita bisa melihat jasadnya si Fir'aun yang berada di negara Mesir, dan itu menjadi tanda atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya terawetkannya si Fir'aun itu bukan sebagai tontonan bahwa dia adalah orang baik, bukan. Justru ini menjadi tontonan atau pelajaran bahwasanya orang seperti Fir'aun itu yang memiliki kuasa sangat besar, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, di mana dia minta untuk disembah, nyatane yo mati. Kalau nggak percaya, itu ada jasadnya saja. Apakah memiliki roh? Nggak memiliki roh, tidak bisa bergerak, orang tidak hidup, hanya mayat saja, hanya mayat saja. Menunjukkan bukti bahwasanya inilah yang terjadi ketika kita menyembah atau melakukan penyembahan terhadap sesama manusia. Manusia tersebut akan mati. Sama, kita juga yang menyembah juga akan mati. Maka siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu sebetulnya ajakan dari Nabi Musa. Sayangnya Fir'aun itu adalah orang yang memiliki kekuasaan dan ambisi yang tidak terbatas, dan ini yang menjadi hambatannya. Semua orang dalam kerajaannya harus mematuhi dari keinginan dan juga perintahnya, termasuk juga si Musa. Lah Musa ini yang tidak mau, karena Musa memilih untuk berdakwah, memilih untuk menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat-ingat kebaikan ataupun juga membalas jasa kepada Fir'aun. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan ini bisa menjadi Qudwah. Cerita ini menjadi teladan bagi kita semua atas perjuangannya para nabi yang akhirnya diteruskan. Perjuangan para nabi ini diteruskan oleh para wali, diteruskan oleh para ulama. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.